wabarakatuh guys. How are you today? I hope you are safe and sound. So I have plenty of time today so I can share the topic in English. I hope you enjoy this video, and I'm sorry that I didn't make a video yesterday because I have got plenty of business, so I could not do for that video. Okay, right? So today I'm going to share about nouns. Okay, nouns is also essential in English because we always use in our daily conversation, and sometimes for the student who study in elementary school, maybe senior high school, junior high school, they still don't understand about nouns. That's why in this opportunity I would like to share about noun. Okay, let's check it out. Our topic today is about nouns. Ya, mari kita lihat, saudara-saudara, sahabat. Hari ini kita akan menjelaskan tentang noun atau kata benda, di mana kata benda juga merupakan bagian yang terpenting dalam mempelajari bahasa Inggris, karena sebagian juga yang menjadi permasalahan for Indonesian learners, untuk para pembelajar yang orang Indonesia, mereka mengalami kesulitan. Hampir mayoritas mereka nggak ngerti istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Tapi seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, yang terdahulu saya sudah menjelaskan tentang metode Pancavit. Nah, sekarang saya akan uraikan dengan kata benda. Oke, sharing. Please pay attention to the board. Perhatikan di papan. Di sini, nouns can be divided into two kinds. Jadi kata benda itu bisa menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama adalah countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Kemudian yang kedua adalah uncountable nouns, kata benda yang tidak dapat dihitung. Artinya, kalau kata benda yang dapat dihitung itu bisa dihitung jumlahnya, ya. Tapi kalau kata benda yang tidak bisa dihitung, itu tidak bisa dihitung jumlahnya karena dalam bentuk secara fisik mungkin berbeda. Oke. Sekarang kita perhatikan di sini beberapa contoh kata benda yang bisa dihitung. Ya, di sini kita ambil contoh yang sehari-hari yang kita sering lihat di kehidupan kita sehari-hari, atau benda yang ada di sekitar rumah kita atau di lingkungan kita. Sorry. Yang pertama adalah table, ya. Table, meja, chair, kursi, house, rumah, office, kantor, room, ruangan atau kamar. Kata benda yang berkaitan dengan hewan, kita ambil contoh monkey, dog, atau ada kata benda yang lain. Nama hewan yang lain. Car, mobil, motorbike, sepeda motor, train, kereta api, plane, pesawat terbang, ya. Cat, ya, kata benda yang berkaitan dengan hewan, ya. Monkey, dog, cat, itu termasuk kata benda yang bisa dikaitkan dengan nama hewan. Oke. Kemudian di sini ada kata benda yang tidak dapat dihitung, ya. Sugar, gula, rice, beras atau nasi, tea, teh, ya, coffee, kopi, water, air, sand, pasir, air, udara, ya, milk, susu, powder, bubuk, ink, tinta, bir, ya, seperti itu. Oke. Mengapa kita kelompokkan menjadi dua? Karena ini akan sangat menyulitkan di dalam penggunaan kata benda yang dapat dihitung maupun tidak dapat dihitung di dalam contoh kalimat di bawah ini. Perhatikan contoh kalimat di sini. Untuk kata benda yang dapat dihitung, kita ambil contoh umpama saya punya sebuah mobil, ya. Atau saya punya satu mobil, ya. I have a car, ya. I have a car atau I have one car, ya. I have a car, I have two cars. Nah,
Dalam kata benda yang dapat dihitung, di sini ada kata sandang, ya. Kata sandang A dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris A, ya. I have a car, ya. Jadi di sini harus ada kata sandangnya untuk kata benda jika jumlahnya itu satu benda tersebut. Sini mobil jumlahnya satu. Namun jika mobil tersebut lebih daripada satu, maka kita tambahkan huruf S pada kata benda car. I have two cars. I have two cars. Oke. Kemudian contoh lain, she has a cat. Dia punya seekor kucing, atau she has one cat. Ya, dia punya seekor kucing atau satu ekor kucing. Kemudian sama hukumnya dengan yang tadi, contoh yang pertama. Nah, jika kata benda tersebut dalam hal ini kucing, hewan, maka di sini tambahkan S. Setelah lebih daripada satu, kita tambahkan S. She has two cats. She has three cats. She has four cats. Seperti itu, ya. Nah, jadi harus seperti itu hukumnya dalam belajar bahasa Inggris. Jadi harus tambahkan dengan huruf S sebagai bentuk jamak atau lebih daripada satu. Oke, sekarang kita perhatikan ke contoh yang kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Nah, kita lanjutkan kata contoh lain untuk kata benda yang bisa dihitung di sini dalam kalimat yang lain. I don't have a car. I don't have a car. Saya tidak mempunyai sebuah mobil. Rosa doesn't have a cat. Rosa doesn't have a cat. Nah, dalam kalimat negatif, ya. Kemudian dalam kalimat pertanyaan, apakah dia mempunyai dua ekor kucing? Does she have two cats? Does she have two cats? Oke. Kemudian yang berikut, apabila jawabannya itu tidak, maka jawaban pendeknya kita mengatakan no, she doesn't. No, she doesn't. Atau yang panjang, no, she doesn't have two cats. Okay, no, she doesn't have two cats. Or you might answer no, she doesn't. Okay, right. Nah, sekarang contoh kata benda yang tidak bisa dihitung. Perhatikan bedanya, ya. Kalau kata benda tidak bisa dihitung itu tidak ada penambahan huruf S. Bisa ditambahkan huruf S jika dalam hal tertentu, umpama jika diberikan wadah 2 gelas susu atau 2 gelas kopi, itu bisa karena ada wadahnya. Tetapi secara umum jika tidak ada wadahnya, tidak boleh tambahkan S. Beda dengan kata benda yang dapat dihitung tadi, ya. Lalu tambahkan S untuk kata benda yang lebih daripada satu. Kita contoh yang ini, kita lihat contoh yang ini, ya. I have a lot of sugar. Ya, saya mempunyai banyak gula. I have a lot of sugar. I have a lot of sugar. Oke. Kemudian yang berikutnya, I have some rice. Ya, tidak boleh kita mengatakan I have some rice. Ya. Nah, some di sini sedikit saya jelaskan, pembahasannya juga berbeda nanti. Some di sini secara umum berarti beberapa jika diikuti oleh benda yang dapat dihitung. Tetapi jika diikuti oleh kata benda yang tidak dapat dihitung, maka some di sini bukan berarti beberapa, melainkan artinya adalah sedikit. I have some rice. Tidak bisa diartikan saya mempunyai beberapa beras atau nasi, tidak bisa. Berarti memiliki makna sedikit dalam kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, berikutnya dalam kalimat tanya, perhatikan di sini. Do you have much tea? Apakah kamu mempunyai banyak teh? Ya, harus seperti itu. Jadi harus ada much, ya. Kemudian jika dijawab yes I do, ya saya punya. I have much tea, saya punya banyak teh. Negatifnya no I don't, atau no I don't have much tea. Yang terpenting, the most important thing that when you want to learn about the difference between countable nouns and uncountable noun is, yang paling penting yang harus kita pahami dalam mempelajari kata benda yang bisa dihitung maupun tidak dapat dihitung itu adalah harus memiliki aturan, yaitu harus perhatikan penambahan huruf S dalam kata benda yang dapat
dihitung. Oke? Saya kira itu untuk kata benda yang dapat dihitung. I hope you enjoy this video, and don't skip this video, and please watch this video from beginning to the end in order to you can understand fully, bisa memahami secara penuh, and you don't misunderstand about nouns. Jadi diulang-ulang, ditonton dari awal hingga akhir sehingga kalian bisa mendapatkan informasi yang penuh, tidak separuh-separuh. Ya, oleh karena itu don't forget to like and to subscribe this video if you like it, and try to share to your social media and to your friends. Thank you so much for watching. I hope you enjoy once again this video, and tomorrow we are going to meet you again in another topic. Thank you so much. Goodbye for now. See you.